Oh, sama? Iya. Ustazah will start ya. If you are ready, Ustazah will start. Are you ready? Yes. If you are ready, so I will start it ya. So put all of inside your locker. Oke, sudah? Are you ready? Okay, class. Are you ready for study class today? If you are ready now, Ustazah will start it ya. Do you still remember the song of Salam? Masih ingat nggak? Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Oke, sip, good job. Coba saya ingin tahu mana semangatmu. Yes. Coba. Yel 5 Umi Kulsum. Yel 5 Umu Kulsum. Yes, what is that? Saxophone, maybe. Xylophone, maybe. What is that? What is that? Yes. Okay. Maybe some of you say this is xylophone, or maybe saxophone, or maybe others, ya. Tapi yang jelas ini disebut dengan alat apa? Alat musik, good job. Kenapa dia disebut alat musik? Tangan. Bisa menghasilkan suara, good job. Coba dilihat, apa ya kira-kira yang bisa bikin dia bersuara? Kalau Ustazah begini kan apakah dia bersuara? Enggak. Kenapa dia bersuara? Dipukul. Pakai apa pukulnya? Pakai stick, good job. Berarti yang membuat dia bersuara adalah karena dipukul, good job. Apakah ada yang bergetar di sini? Iya. Apakah suaranya dari ujung atas ke bawah sama? Tidak. So, hari ini nanti kita akan belajar tentang bunyi dan sifatnya. Good job, bunyi dan sifatnya. Apakah kalian juga bisa mengeluarkan bunyi? Mana cara kalian mengeluarkan bunyi? Berbicara. Apa yang menyebabkan dengan berbicara itu kamu keluar suara? Getaran. Apa yang bergetar? Pita suara. Ada di mana? Coba dipegang. Nah, ketika kalian diam, apakah ada yang bergetar di sini? Ketika kalian bersuara, apakah ada yang bergetar di sini? Berarti suara
pengajian. Oke, sekarang Ustazah mau tanya. Apa nama pementasan yang Ustazah tampilkan tadi? Oh, itu judul pementasannya. Jenis pementasannya namanya apa itu? Ludruk, good job. Di dalam ludruk ada alat musik yang dimainkan? Ya, siapa bisa menyebutkan ada alat musik apa saja? Saka. Gendang, good job. Gamelan, good job. Who else? Gendang, gamelan. Apalagi yang bisa terdengar dari suara yang ada di situ tadi? Apalagi? Coba ya kita dengarkan sekali lagi. Ada alat musik apa saja kan bisa? Silofon, oke. Ada lagi? Coba saja sekarang mau tanya. Yes. Apa? Jeng-jeng. Apa jeng-jeng itu? What is jeng-jeng? Oh, jeng-jeng. Apa itu jeng-jeng? Oh, maracas maksudnya. Like maracas, seperti maracas. Oh, ini tak kecerikan. Oh, kecerikan. Iya, yang ada di alat musik ya. Kecerikan. Job. Sekarang coba dilihat. Dari semua alat musik itu ternyata di dalam pementasan ludruk itu ada 11 alat musik yang dipakai. Oke, siap. Alat musik apa saja Ustazah? Coba dilihat. Ini namanya apa? Cara membunyikannya bagaimana? 1, 2, 3. Ini cara memainkan alat musik. Ini sudah cara memainkan. Kali ini saya mau memperkenalkan alat-alat musik perangkat. Yang pertama ada di depan saya ini bernama bonang barung atau bonang bobor. Bonang bobor sendiri biasa untuk membuka musik atau intro dalam musik. Di bonang bobor sendiri cara mainnya seperti ini. Ada dari nada 1, namun punya petanda sendiri di dalam Jawa itu dengan kata Jawa, yakni si, Oke, itu tadi alat yang pertama. Bentuknya seperti itu. Namanya tadi apa? Bonang barung, good job. Cara memainkannya diapakan? Dipukul. Ada berapa nadanya tadi? 6. Kalau dalam bahasa Jawa disebut dengan good job. Ya, jadi berbeda dengan alat musik apa ya, modern ya. Dia dengan menggunakan Jirolu Patmo. Yang kedua, berikutnya lanjut ke alat musik kedua yaitu bonang menerus. Bonang menerus hampir sama kayak bonang barung, namun perbedaannya sangat besar
Berikutnya kita ke alat musik selanjutnya, yaitu bernama sarking. Begini cara mengukur, cara teknik memainnya. Oke, namanya apa tadi? Saron peking. Namanya saron peking. Nah, namanya saron peking. Kalau yang tadi namanya saron demung. Nah, sama-sama saronnya tapi cara membunyikannya berbeda. Saya mau tanya, kalian perhatikan nggak tadi udah lempengannya dari ujung yang sebelah sini ke ujung sebelah sana, apakah suaranya sama? Beda. Kenapa kira-kira kok suaranya beda? Angkat tangan. Ayo Mbak Elki, kenapa kok berbeda? Dari ujung kanan ke ujung kiri suaranya sama apa beda? Beda. Kenapa dia suaranya berbeda? Yes, Mas Aaron. Agak melengkung dikit. Ada lagi yang lainnya? Apakah dari ujung kanan ke ujung kiri bentuknya sama ukurannya? Oke, good job. Yang sebelah kanan itu agak panjang, semakin ke kiri dia semakin kecil. Suaranya tinggi mana? Yang kecil apa yang panjang? Tinggi yang kecil. Oke, sip, good job. Ini sudah masuk ya konsepnya. Oke. Saya nggak tunjukkan semuanya ya, tidak tunjuk dulu. Yang terakhir aja, langsung boom. Saya sebenarnya udah hafal. Oke. Kita lanjut ke alat berikutnya, yaitu bernama gong besar. Biasa digunakan untuk sebagai pembuka dan penutup. Cara memainkannya seperti ini. Nah, itu adalah gong besar ya. Cukup sekali saja di bagian pembuka maupun di bagian penutup. Suaranya rendah apa tinggi? Rendah. Kenapa dia rendah suaranya? Karena ukurannya besar. Sip, lucu. Berarti kalian sudah masuk di konsepnya. Berarti kalau kita kembalikan ke konsep bunyi, siapa bisa menyebutkan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada pada bunyi dari video yang aku sudah tunjukkan tadi? Yes. Good job. Semakin kecil bendanya atau semakin kecil lempengannya, maka suaranya akan semakin tinggi. Ada lagi? Kebalikannya Saka, kan bisa dibalik. Yes, Inca. Good job. Semakin besar bentuknya, maka suaranya semakin rendah. Sip. Terus bunyi dihasilkan karena ada apa? Getaran. Good job. Cara supaya ada getaran diapain? Dipukul. Good job. Ya, salah satunya dengan cara dipukul. Kalau dalam alat musik gamelan. Sekarang saya punya something for you. Do you know what is that? How to play it? Good job. Jadi apakah semua suara yang digetarkan itu hanya berasal dari yang dipukul saja? Ya. Bisa dengan cara diapain ini? Digoyangkan. Good job. Next, saya punya. Nah, what is that? Botol kaca. Kalau seandainya botolnya usah buka dan usah tiup, apakah mengeluarkan bunyi? Apakah mengeluarkan bunyi? Ya. Berarti selain digoyangkan, bunyi juga bisa dikeluarkan karena ditiup. Job, ditiup. Yang terakhir, saya punya botol. Ya. Dan saya punya botol plastik. Saya punya apa ini? Gelas. Kalau botolnya tidak usah diisi apa-apa, apakah dia bersih?
gelas air, 4 dengan angklung. Silakan tentukan siapa ketua kelompoknya. Sujren yang menang boleh milih mau percobaan yang manis. Let's go. Oke, setiap ketua kelompok silakan maju ke depan. Maju ke depan sana. Oke ya. Setiap ketua kelompok, ini ada berapa kelompok ya? Mas Aaron, oh iya Bu, ikut join. Di mana yang kosong tadi? Ada tabelmu yang kosong? Ayo, di sini terbuka. Di belakang sana. Oh ya, silakan Sujren. Nanti yang menang boleh milih mau angklung, beras, botol kaca, apa itu? Apa namanya? Satu. Sudah memilih? Sudah ya? 1, 2, 3. Mau apa? Botol beras. Oke, sudah kasih. Next. Kenapa nggak aku? Silakan diambil. Diambilnya dari yang Siapa yang menang? Pilih apa? Botol kaca apa? Itu silofon. Silofon lagi siapa? Berarti kan botol kaca. Sebentar. Oke ya. Cara percobaannya. Cara percobaannya. Pindah angle us. Apa guys? Ada berapa botol plastiknya? Iya memang cuma 4. Oke ya, sudah. Sekarang perhatikan cara kerjanya. Cara kerjanya, karena masing-masing kelompok punya alat yang berbeda. Terus saya akan kasih kalian worksheet yang dikerjakan secara berkelompok. Nanti worksheet ini silakan ditulis tanggal, kelas, nama kelompok. Perhatikan tujuan pembelajarannya. Tulis alat dan bahan yang kalian dapatkan dan cara percobaan. Nanti caranya seperti ini. Yang angklung dan yang silofon, ini kan alat musik sudah jadi. Kalian nanti mengidentifikasi. Kalau yang angklung, silakan diurutkan dari nada rendah ke tinggi. Jadi nanti kalian berdiri dari nada rendah ke nada tinggi. Kalau silofon kan sudah ada ya nadanya ya, dari rendah ke tinggi. Silakan diurutkan yang rendah itu yang mana, yang tinggi itu yang mana. Terus kemudian digambar di sini. Kalau yang botol plastik sama botol kaca, nanti diisi dengan beras, diisi dengan air, dengan volume yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan suara dari nada rendah ke nada tinggi. Paham ya? Yang ini juga diisi dengan air, sehingga menghasilkan suara dari nada rendah ke nada tinggi. Understand? Kalau sudah digambar di sini, jawab pertanyaannya dan bikin kesimpulan. Ustazah bagikan worksheetnya. Kerjakannya halaman pertama saja dulu. Nanti setelah coba diperhatikan, belum ya, belum. Nanti setelah eksperimennya selesai, Ustazah akan kasih waktu sampai jarum banyak di angka 10. Jarum yang di angka 10 kalian akan berkeliling.
nilainya apa. Terus teman yang lainnya silakan berkeliling ke kelompok yang lainnya untuk mencari informasi. Berarti kelompok silofon cari informasi dari kelompok botol kaca, cari informasi dari kelompok beras, cari informasi dari kelompok angkut. Kelompokku sendiri, yo nggak usah, kan sudah ada hasil eksperimennya tadi. Setelah itu kamu tarik kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya memuat sifat-sifat bunyi. Understand? Are you ready? Yes. Say basmalah first. I can do it. Full saja. Katanya kamu. Saya kasih, ya. Saya kasih masing-masing kelompok satu modul panduan. Silakan dibaca. Yuk, silakan dikerjakan. Kami di rumahnya di atas. Namamu semuanya, nak? Amira, siapa gitu ya? Banyak banget. Sudah diurutkan apa belum angklungnya? Sudah. Coba ditata, diurutkan mulai dari suara yang terendah sampai suara yang tertinggi. Boleh ditutup pakai pensil, nggak apa-apa. Sudah, bisa megangkan tak bisa, aku tak nih arek-arek sampai syuting dulu. Ya ngapunten. Pakai kertas gini loh, guys. Iya. Sudah dicoba kan suaranya? Yang mau donasi. Aku udah bikin. Sudah dicoba kan suaranya? Nah, berarti urutannya Randi, Oke,
Oke, finish. Kalau finish worksheetnya dikerjakan, sudah? Worksheetnya sudah dikerjakan. Oke, kalau sudah dikerjakan, silakan tentukan sudah sampai kesimpulan. Sudah dikerjakan sampai kesimpulan. Belum? Oke ya. Silakan sekarang. Kan waktunya kerja sampai kesimpulan. Sekarang silakan tentukan dua sebagai speakernya atau presenternya. Yang lainnya, tiga ya. Tiga presenternya, yang lainnya keliling mencari informasi. Tentukan sekarang. Tiga. Kelompok sebelah sini yang melakukan video shopping nanti bergeser ke sebelah sini. Kelompok ini bergeser ke sini, kelompok sini bergeser ke sini. Putaran pertama. Putaran kedua bergeser lagi sampai ketemu 4 kali putaran. Yang jadi speaker harus menjelaskan ke teman. Understand? Menjawab pertanyaan yang ada di belakang. Menjawab pertanyaan yang ada di belakang. Yang berbelanja informasi menjawab pertanyaan yang ada di belakang. Kasih nilai untuk speakernya. Dia dapat nilai berapa? Oke, dimulai. Are you ready? Are you ready? If you are ready, saya kita silakan berdiri. Yang berbelanja itu silakan berdiri. Yang jadi speaker silakan berdiri. Duduk di sebelah sana speakernya. Speaker silakan berdiri di sebelah sana. Dimulai.
jumping task yang dikerjakan secara individu. Coba setiap kelompok silakan mendemonstrasikan, yang lainnya keep silent ya, dari masing-masing tempatnya. Dimulai dari kelompoknya yang sudah pilih. Dari kelompoknya yang lahir di bulan ini. Ada Kak? Menjelaskan cara berbunyinya gimana, menunjukkan ciri-ciri, menunjukkan sifat bunyi yang baik. Ada sifat bunyinya. Oke, kalau yang lainnya yang silent ya, silakan didengarkan. Satu, dijelaskan dan didemonstrasikan, menunjukkan gimana cara membunyikannya. Ya. Kalau yang lainnya keep silent. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari tim kelompok silofon. Saya akan menjelaskan tentang alat saya yang bernama silofon. Kalian tahu nggak sih alat silofon itu apa? Silofon itu adalah alat yang bermainnya itu caranya itu dipukul. Contohin dong. Jadi itu adalah contoh alat kami yang bernama silofon. Dan kalian tahu dari suara yang paling besar sampai jadi suara yang paling kecil itu dari yang mana? Dari lempeng yang kecil itu adalah suara yang paling besar. Dan kalau lempeng yang paling besar, suaranya itu pasti akan mengecil. Lebih tinggi dan lebih rendah. Ngerti ya? Kalau lempeng yang kecil itu berarti rendah suaranya. Kalau lempeng yang besar, lempeng yang kecil itu ini ya, lempeng yang kecil itu suaranya tinggi dan lempeng yang paling besar itu suaranya rendah. Coba dimainkan. Terus sifat-sifat bunyi yang dari di alat kami itu bunyinya yang dapat dipantulkan. Jadi bunyinya itu bisa dipantulkan karena adanya pukulan dari stick itu tadi. Kalian juga bisa buat sticknya ini, buat alatnya. Kalian tuh bisa buat bahannya, kalian tuh bisa bikin sendiri di rumah dan kalian bisa tinggal beli alatnya aja yang buat dimaininnya itu. Kalian dari bahannya itu kalian bisa menyiapkan, yang pertama itu ada karet, sama yang kedua itu sumpit dari sushi atau makanan yang bersumpit lah pokoknya. Terus kalian itu lilitkan karetnya itu sampai nggak bisa dililit lagi. Ya. Terus kemudian tinggal dipukulkan ke alatnya. Baik, sekian.
Oh bentar ya. Sudah? Wes tak belum? 1, 2, 1. Sudah atau belum? 1, 2, 3. Wait.